bahagia juga di hati. Itu. Makanya Allah itu melihat bukan pada amalmu, pada sukumu, pada warna kulitmu, dari semua. Tapi aku melihat apa yang ada di isi hatimu. Iya, maka kita dalam hidup itu harus ridho. Maka ada bahasa ridho pada kodo dan kodar. Itu. Tapi kodo dan kodar itu juga bukan berarti kepasrahan Tuhan membuat, oh kamu susah ya. Enggak. Jadi kalau begitu Tuhan nggak adil dong. Tuhan hanya membuat hukumnya. Kalau begini, kamu kalau ridho akan begini. Kalau tidak ridho akan begini. Kalau kamu masuk ke gelap akan begini. Kalau kamu masuk ke terang akan begini. Tadi ada tamu ke sini, masalahnya banyak banget. Semua. Sebenarnya semua masalah itu karena tadi kegelapan. Dan kegelapan itu sebetulnya datang dari dosa. Dosa yang menghalangi tubuh kita. Makanya kenapa kita harus mandi tobat semua dan dirutinkan mandi tobat. Karena pada dasarnya semua makhluk itu cari cahaya. Bapak lihat laron pada saat keluar dari lubang cari apa? Cari cahaya. Dari semua makhluk cari cahaya. Makanya Abah udah bikin uji coba. Bibit tanaman ditutup dengan batok, dengan kaleng, bolongin belah sini, besok dibuka ternyata ngikutin lubang cahaya di sini. Kemudian juga di kaleng belah sana diputarkan ke sono, ternyata cahaya si ujung pohon itu akan mencari lubang yang cahaya. Jadi pada dasarnya hakikat diri manusia kan adalah ruhnya. Dan ruh itu cahaya. Maka selalu dia akan mencari cahaya. Maka pada saat tidak ada lubang bolong untuk cahaya, dia mati. Nah itulah maka manusia itu sebetulnya bahagia, tidak bahagia itu adalah tergantung daripada seberapa terang kolbunya di sini. Makanya kalau seandainya Bapak tadi bicara, oh saya udah kelihatan duit, udah mau deket, tahu-tahu nggak ada. Gitu. Sebetulnya penghalangnya tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendirilah penghalangnya. Makanya dalam hikam itulah hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalangmu ada kecuali tubuhmu itu sendiri. Maka ada hadis Nabi, adan buhin manu rizki. Dosa itu menghalangi rizki. Rizki itu luas. Bukan hanya umur pun rizki, Pak. Iya. Bapak sampai bisa 78 kan rizki itu udah. Barangkali Bapak nggak mensyukuri nikmat itu. Tapi yang ditunggu malah yang lain barangkali. Kan begitu biasanya manusia. Karena manusia itu biasanya tidak menyadari rizki yang besar yang sudah ada di tangan. Tapi selalu memikirkan rizki yang belum ada di tangan. Padahal sebelum kita mensyukuri rizki yang ada di tangan, tidak ada rizki yang belum ada di tangan. Nah, gitu sebenarnya. Nah, ini coba, Bapak ini berdua ini udah senior ini. Bapak berapa di Subang? Umur? Ah. Tuh, 75 lah baheula ngomong, Lin. Ah itu. Bapak 78. Ah? 76. Hampir 80. Waduh. Berarti lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja 63 tuh. Rizki umur dengan Nabi Muhammad, Bapak lebih hebat. Rizki umur dengan Tuan Syekh Abdul Qadir, Bapak hampir seimbang. Nah gitu, rizki umur. Dan rizki itu orang kan selalunya duit, makanan, dari semua. Padahal yang sudah kita gunakan, makanan yang sudah masuk ke tubuh rizki. Makanan yang belum kita makan, walaupun milik kita belum rizki. Makanya banyak orang ini sekarang penjaga harta, tapi bukan penikmat harta gitu. Hanya milik saya, kebun saya. Nah itulah yang harus dipelajari oleh kita. Tadi orang tadi banyak masalahnya. Wah udah begini begitu semua tadi. Ada lagi tadi pagi seorang ibu bawa anaknya juga sama. Pada dasarnya semua masalah itu sama sumbernya. Adalah penghalangnya adalah tubuh kita semua, dosa. Cuma dosa ada yang dosa yang kita lakukan, ada juga dosa yang sebetulnya adalah dosa apa namanya yang kita bawa dari semua. Yang oleh mereka disebut karma. Tapi kalau kita menyebutnya dosa, sama saja sebetulnya. Maka oleh karena itu kalau menurut saya usia Bapak berdua sekarang ini lebih baik fokus bagaimana kita melakukan perjalanan terakhir tadi semua. Iya. Karena sangat penting adalah ya sama saja.
Toh dalam melakukan segala sesuatu pun ujung-ujungnya adalah Bapak bekerja, ujung-ujungnya gaji kan. Nah iya gitu. Bapak bertani kayak apapun prosesnya ujung-ujungnya panen kan. Nah itu. Maka ada bahasa di dalam amal itu ada pahala. Nah, itulah panen. Panen itulah. Bapak nanam durian, mau nanam pohonnya apa yang menghasilkan buahnya? Buahnya kan gitu. Nah itulah. Maka kita pulang pada Allah itu harus panen. Dan panen itu bahagia. Bahagia itu di dada. Maka banyak manusia matinya dalam keadaan tidak bahagia. Dan kematian yang tidak bahagia, mereka sampai 40 hari pun tidak sadar bahwa dia sudah mati. Dia marah-marah. Lihat dalam begitu dakoikul akbar. Si ruh itu nggak terima. Dia karena tidak menyadari bahwa dia itu sudah mati. Maka tadi, mati itu bukan berarti kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu sebetulnya sebelum mati pun bisa. Tapi orang yang mati belum tentu kembali pada Allah. Karena banyak di dalam Al-Quran disebut atwaro. Atwaron adalah ruh-ruh yang gentayangan. Yang di bumi tidak bisa balik, ke langit tidak bisa berjalan. Itulah roh dan sukma yang terjebak, sahabat. Iya. Makanya fokusnya Bapak ngesekolot ulah wae ka awewe wae fokus teh. Ulah ke istri, ulah karena duit wae, ulah kebanyak. Terus akhirnya mah fokus wae bagaimana membersihkan dada. Karena kalau menurut saya semua dada kalau udah beres semuanya datang kok. Nggak usah dipikirkan, surga pun akan datang. Tapi selama kita berpikirnya bukan Allah, maka neraka lah yang ada itu. Makanya siksa kubur itu di dada adanya. Maka dalam Quran afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dadalah siksa kubur itu ada. Ketidaksenangan, ketidaktenangan, ketidakdamaian, tadi semua. Keluh, kesah, masalah, ya terus. Selama kita gelap, seperti pohon mati, bakteri masuk, semua. Akhirnya busuk pohon itu kan. Coba pada saat pohon hidup, mati nggak pohon itu? Enggak. Iya, kalau seandainya dia ini, maka akan muncul benalu, muncul apa namanya, yang suka nempel itu, lumut. Lama-lama kan akhirnya pohonnya mati, Pak. Maka itulah Allah ajarkan pada kita ikan yang di laut. Pada saat ikan itu hidup di laut, padahal dia airnya asin nggak? Ikannya asin nggak? Enggak. Kenapa? Karena hidup. Tapi pada saat ikan itu mati sesaat, masuk nggak garam ke dalam ikan? Masuk. Jadilah ikan asin. Nah, Allah itu menyindir kita lewat ikan asin. Matanya melotot tapi tidak bisa membaca. Iya. Banyak manusia hidup tapi dianggap mati oleh Tuhan. Ya. Dan Allah menyebutkan manusia masih berjalan, masih makan, bersetubuh tapi mati dia. Itulah yang kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur dan ketika dia mati barulah dia bangun dari tidur, tapi sudah telat. Karena alamnya sudah berbeda, alam barzah di semua. Dan alam barzah adalah hidup yang sendiri. Tidak ada teman, tidak ada apa. Kalau dia senang ya senang, kalau dia susah ya susah. Sampai dia mendapatkan tempat baru dari semua. Itu disebut alam barzah. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Adalah alam dua alam dari semua. Maka hari ini kalau Bapak udah 76, Bapak udah 75, maka kalau menurut Abah fokus pada pulang saja. Bereskan dadanya di sini. Kalaupun beres dada di sini, Bapak masih hidup di dunia pun sudah sorga sebetulnya. Kalau sudah beres dadanya. Makanya jangan nunggu surga yang jauh, surga yang dekat dulu. Surga kan hatinya. Kalau tidak surga hatinya berarti neraka. Berarti kalau neraka itu kegelapan. Maka ada di dalam Quran itu hanya istilah terang dan gelap. Maka Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ila nur. Iya. Dan Allah lah nanti akan membimbing kalau seandainya kita jadi cahaya. Karena hakikat Allah. Dua-duanya juga hakikat Allah. Kegelapan juga hakikat Allah sebenarnya. Makanya Allah adalah Allah. Iblis juga Allah hakikatnya kan. Mana ada makhluk punya kekuatan. Setan, iblis, jin, semua adalah. Tidak ada yang lain selain dia. Tapi kalau kita berada pada pintu kegelapan, ya kita akan susah. Tadi semua. Lebih susah daripada pintu cahaya. Karena hakikat Allah sendiri adalah kebenaran. Hakikat Allah sendiri adalah cahaya. Makanya dengan cahaya, tumbuhan itu bisa hijau kenapa? Ada cahaya. Buat
Pohon itu berbuah karena ada cahaya. Ayam pun bertelur karena cahaya. Ikan di laut beranak ada cahaya.